Pekalongan, sebuah kota kecil yang terkenal dengan batiknya, menyimpan sebuah cerita yang tidak pernah tercatat dalam buku sejarah. Sebuah cerita yang terus hidup di antara bisikan penduduk desa tua, tentang sebuah sumur tua yang konon tidak pernah kering. Namun, sumur ini bukan sekedar tempat mengambil air. Bagi penduduk desa di Singorojo, sumur itu adalah portal. Sebuah gerbang yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia mereka, makhluk gaib yang tidak ingin diganggu. Kisah ini tentang seorang peneliti sejarah, namanya Pak Hendra, yang datang ke desa itu dengan satu tujuan, mengungkap kebenaran di balik legenda. Tapi ia tak tahu, usahanya akan membawanya ke dalam teror yang tak akan bisa ia pahami. Selamat datang kembali di Moter, channel untuk kalian pecinta cerita horor yang tak biasa. Apa kamu siap mendengarkannya? Pak Hendra adalah seorang peneliti sejarah yang sudah terkenal di kalangan akademi. Ia sering menjelajah pelosok Indonesia untuk mencari cerita rakyat yang hampir terlupakan. Kali ini ia datang ke desa Singorojo setelah mendengar cerita tentang sumur tua yang konon dihuni oleh sosok bernama Nyai Kembang. Desa itu kecil dan terpencil, dikelilingi oleh hutan lebat yang gelap bahkan di siang hari. Jalan desa hanya berupa tanah berkerikil, dengan rumah-rumah kayu sederhana yang terlihat sudah tua. Namun di tengah desa berdiri sebuah sumur tua yang tampak terabaikan, ditumbuhi lumut hijau dan dipagari dengan bambu usang. Penduduk desa sangat tertutup ketika Pak Hendra bertanya tentang sumur itu. Mereka hanya menunduk atau melarikan diri ke dalam rumah. Tapi ada satu orang yang akhirnya bercerita, seorang pria tua bernama Pak Rasman. Pak Indro, saya sarankan Bapak tidak mendekati sumur itu. Sudah terlalu banyak orang yang celaka karena mencoba mengungkap rahasianya, kata Pak Rasman dengan nada serius. Tapi bagi Pak Hendra, peringatan itu justru membuatnya semakin penasaran. Pada malam pertama di desa, Pak Hendra tidak bisa tidur. Suara aneh terdengar dari arah sumur tua, seperti suara perempuan yang menangis. Awalnya ia mengira itu hanya imajinasinya, tapi suara itu semakin jelas seiring waktu. Kemudian di pagi harinya, saat ia memeriksa sumur itu, ia menemukan sesuatu yang aneh. Air di dalam sumur itu terlihat merah seperti warna darah. Namun ketika ia manggil penduduk desa untuk melihatnya, air itu kembali jernih seperti semula. Pak Hendra mulai mencatat kejadian itu dalam jurnalnya. Tapi ia merasa semakin malam suara tangisan itu semakin mendekat. Bahkan ia merasa ada yang mengawasinya dari balik pepohonan setiap kali ia berada di dekat sumur itu. Pada malam ketiga, Pak Hendra memutuskan untuk merekam suara di sekitar sumur. Ia membawa tape recorder untuk meletakkannya di pinggir sumur. Tapi ketika ia kembali mengambilnya, tape recorder itu telah hancur seperti dicakar oleh sesuatu. Kemudian di pagi harinya, penduduk desa semakin menjauhinya. Bahkan Pak Rasman menolak bicara dengannya saat ini. Bapak harus pergi sebelum terlambat, katanya sambil menghindari tatapan mata dengan Pak Hendra. Namun pada malam berikutnya, Pak Hendra melihat sosok perempuan berdiri di tepi sumur. Rambutnya panjang yang menutupi wajahnya. Tubuhnya menggunakan kebaya putih, tapi penuh dengan noda darah. Pak Hendra terpaku, tidak mampu bergerak. Perempuan itu perlahan menoleh, memperlihatkan wajahnya yang hancur dengan senyum menyeramkan. Pak Hendra mencoba lari, tapi tubuhnya terasa berat. Ia mendengar
mendengar suara di telinganya. Kau ingin tahu rahasiaku? Kau akan menjadi bagian darinya. Saat ia menoleh, perempuan itu sudah berada di belakangnya. Dengan sisa tenaganya, Pak Hendra berlari ke rumah Pak Rasman. Tapi begitu ia tiba, rumah itu ternyata kosong, seperti telah lama ditinggalkan. Ia sadar satu-satunya jalan keluar adalah meninggalkan desa ini secepat mungkin. Keesokan harinya, Pak Hendra meninggalkan desa tanpa menoleh ke belakang. Namun sesampainya di kota, ia menemukan sebuah benda aneh di dalam tasnya. Sehelai rambut panjang basah dengan bau anyir menyengat. Dan sejak hari itu, setiap malam, Pak Hendra mendengar suara tangisan yang tidak asing. Tidak peduli di mana ia berada.